Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1. Muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, SPDP, dan Matematika. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah membaca teks, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat dan dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiak dengan tepat. 2. Setelah mengamati, kalian dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat dan dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan benar, serta dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan rapi. 3. Setelah mengamati, kalian dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacat tanpa sisa dengan benar dan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Materi pembelajarannya hari ini adalah pertumbuhan tanaman. Coba perhatikan baik-baik. Di sini ada berbagai macam gambar tanaman. Nah, diperhatikan ya. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, perhatikan baik-baik bacaan yang akan Bu Guru bacakan berikut ini. Perkembangbiakan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji ataupun tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji. Contohnya di sini ada pohon mangga, jeruk, dan semangka. Kemudian ada tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan buatan dengan bantuan manusia. Nah, contohnya di sini adalah dengan cara mencangkok. Pencangkokan ya. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar serta mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Bu Guru, kalian bisa berlatih. Coba ini gambar tumbuhan apa ya? Nah, amati gambar itu. Kemudian, diskusikan dengan keluargamu tentang tanaman pada gambar tersebut. Carilah informasi tentang perkembangbiakan tanaman itu. Kemudian, sebutkan contoh tanaman lain yang berkembang biaknya sama dengan contoh gambar itu. Ya, contoh gambar tersebut gambar apa itu? Contoh tanaman yang lain seperti apa ya? Kemudian, bacakan hasilnya dengan percaya diri.
dikerjakan di buku tugasnya ya. Kemudian kita akan belajar karya seni mozaik. Apa itu karya seni mozaik? Karya seni mozaik adalah gambar atau lukisan yang terbuat dari kepingan-kepingan yang ditempel pada media datar dengan menggunakan lem. Nah, di sini bisa menggunakan daun kering ataupun biji-bijian untuk ditempel di sebuah media. Medianya media gambar ya. Nah, kalau daun bisa kalian sobek-sobek. Kalau biji-bijian cukup dikeringkan dan ditempel saja dengan menggunakan lem. Nah, tugas kalian nanti setelah melihat gambar mozaik yang Bu Guru berikan ini, nah, bentuknya seperti ini. Ada gambar kuda dengan ditempel biji-bijian dan dedaunan dan gambar bunga-bungaan dengan biji-bijian. Kalian bisa membuatkan sketsa tumbuhan dan gunakan biji-bijian atau dedaunan untuk ditempel di sketsa gambar tersebut. Dibuat ya di buku tugasnya, membuat gambar sketsa untuk membuat mozaik ya. Kemudian kalian belajar pembagian bilangan cacah. Contoh, nah, Siti membagi 232 biji salak kepada 4 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak yang sama. Nah, kira-kira berapa banyak biji salak yang diterima setiap anaknya? Cara menjawabnya adalah di sini menggunakan pembagian. Perhatikan, 232 dibagi 4. Cara pengerjaannya adalah langkah-langkahnya. Perhatikan baik-baik. 23 dibagi 4 itu mendapatkan hasil 5. Sisa 3. 23 dikurangi 20 sama dengan 3. Angka 2 diturunkan menjadi 32. 32 dibagi 4 itu dapat 8, sisanya 0. Jadi 322 dibagi 4 itu sama dengan 58. Nah, setelah kalian melihat dan memperhatikan penjelasan Bu Guru tadi, kalian bisa berlatih mengerjakan soal berikut. Nah, yang pertama, sebuah perkebunan memberikan 138 bibit pohon kelengkeng untuk Edo dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan memberikan bibit kepada 6 orang sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima setiap anaknya? Yang kedua, petugas Taman Safari menyiapkan 18 kg daging untuk diberikan kepada 6 ekor harimau. Setiap ekor harimau mendapat daging yang sama banyak. Berapa daging yang diterima setiap harimau? Kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Nah, kiranya itu saja belajar kita hari ini. Selamat belajar. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Jika keluar rumah, kalian tetap memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.